Saya mau buka dengan sebuah sharing yang mungkin agak konyol ya. Pesan saya jangan dibayangkan. Tadi pagi jadi ceritanya kemarin tuh saya pulang malam sekali. Jadi karena ada saudara datang dari luar kota, saudara ini datang karena ada saudaranya yang meninggal gitu ya. Jadi dalam beberapa hari terakhir ini ada rangkaian persemayaman dan penguburan gitu. Dan kemarin malam kami bertemu ya karena anak-anak kami dekat gitu ya. Jadi kami bertemu pulang malam sekali. Jadi saya itu sangat takut nggak bisa bangun, sangat takut sekali. Jadi saya pasang 3 alarm, saudara. Tapi tiba-tiba waktu tadi pagi bangun, itu saya kaget sekali, itu udah terang gitu kan, kondisi udah terang. Biasanya tetangga saya itu cuci mobil, ini sudah nggak cuci mobil. Terus hal pertama yang saya, di dalam bayangan saya waktu waktu saya sadar itu adalah, ini telat pasti. Jadi saya tuh bangun itu kayak orang-orang bener dieng gitu. Dari tidur langsung ngek gitu. Matang, telat gitu. Itu kesan pertama saya. Ternyata waktu saya lihat jam, itu masih 1 menit sebelum alarm saya berbunyi. Gitu. Jadi saya pertama itu kan bingung, ini alarm 3 kok saya nggak bangun sama sekali gitu ya. Tapi buat saya itu adalah kasih karunia, saudara. Jadi saya itu nggak gampang bangun orangnya. Apalagi kalau lagi capek gitu ya. Tapi ini kasih karunia bener gitu. Saya padahal juga nggak doa sama Tuhan. Saking capeknya mungkin ya sampai juga nggak doa, nggak apa, langsung tidur gitu kan. Tapi ya ada kejadian satu lagi yang lebih luar biasa gitu kan. Saya bangun itu karena mungkin tidurnya kurang gitu. Itu kayak orang separuh sadar gitu. Jadi mata itu masih gelap. Jadi jalan gitu ya. Apa yang terjadi, saudara, ini yang maksud saya jangan dibayangkan. Saya tuh ngijak pup anjing saya. Dan saya tidak sadar selama beberapa detik. Jadi saya bawa pup itu kemana-mana gitu. Sampai waktu saya sadar langsung tiba-tiba ya kalau bahasa biologisnya hormon kortisol saya melonjak tajam alias stres gitu ya. Ya ampun nginjak pup gitu. Tapi yang terjadi itu aneh sekali saudara. Saya tuh biasanya kalau kondisi seperti itu sudah marah gitu kan. Ini anjing kurang ajar gitu ya mungkin ya. Tapi waktu itu saya bisa tenang dan saya cuma cuci aja kaki saya gitu kan. Dan tiba-tiba itu Tuhan ngomong gitu saudara. Artinya loh kok bisa ya kamu menguasai emosi. Kok bisa ya kamu keep chill gitu nyantai dan justru itu yang membuat saya bangun, saudara. Saya tuh kalau pagi belum minum kopi itu udah separuh sadar. Ini saya belum minum kopi, saudara. Dan ya semoga baik-baik saja ya, nanti saya sampaikan gak melenceng gitu ya, gak guyon. Tapi itu sebuah rangkaian yang menyadarkan saya, Tuhan itu hadir loh dalam segala hal dalam kehidupan kita. Bahkan dalam hal-hal yang mungkin kita gak kepingin gitu. Yang waktu kalau kita kalau kita berfokus pada keinginan kita sendiri, ya siapa yang mau nginjak pup anjing gitu ya. Gak ada yang mau gitu. Tapi kalaupun itu harus terjadi, kita tuh bisa sadar dan bisa tahu ada part dari Tuhan itu pingin melakukan sesuatu dalam hidup kita gitu kan. Yaitu menyadarkan saya maksudnya, membangunkan saya gitu kan. Dan itu amazing gitu buat saya. Dan waktu saya menyadari itu hal pertama yang saya rasakan itu adalah timbul semangat. Saudara. Dan kalau hari ini kita akan bicara tentang antusiasme sekali lagi. Mungkin analogi saya atau cerita saya tadi mungkin adalah sebuah hal kecil aja gitu ya. Bahwa antusiasme itu bukan sesuatu yang didorong oleh kehendak kita. Bukan didorong oleh kemampuan kita untuk membangun semangat seperti seorang ekstrovert gitu ya, yang kemana-mana kelihatan penuh power dan semuanya. Tapi antusiasme itu adalah segala hal yang lahir dari sentuhan-sentuhan Tuhan dalam kehidupan kita gitu. Nah, disclaimer saya adalah saya akan banyak ngomong gambaran besar, jadi mungkin saya akan mencuplik beberapa
khotbah yang selama ini mungkin 2-3 bulan terakhir ini kita sama-sama dengarkan gitu ya. Jadi akan cukup berada di ranah-ranah gambaran besar yang mungkin buat beberapa orang tidak nyaman. Tapi mari kita ikuti. Salah satu tantangan terbesar dari antusiasme itu adalah gini, saudara, bahwa kita tuh seringkali nggak bisa mempertahankan itu. Ibarat kenapa kok ada sindrom hari Selasa. Hari Minggunya kita datang beribadah, kita ketemu Tuhan, apalagi dengan PAW yang seperti tadi ya. Saya mau kasih appreciate sama PAW-nya, luar biasa, aransemennya keren gitu ya. Lagu-lagunya itu banyak berbicara secara pribadi buat saya. Kadang kita waktu ada di hal-hal seperti ini tuh kadang kita akan merasa hari Minggu itu adalah hari yang begitu indah dan cerah gitu ya. Meskipun hujan mendung di luar, tapi hati kita dipenuhi dengan semangat. Tapi bagaimana dengan hari Senin dan Selasanya? Senin kita mungkin masih, wah saya bisa mempertahankan ini gitu ya. Tapi begitu Selasa, kena bos marah, kena kerjaan yang menumpuk, kena klien yang najubilah gitu kan, maunya sendiri gitu. Kemudian nggak lama antusiasme atau semangat kita itu meredup gitu. Apakah relate sama saudara? Saya pikir itu relate sama kehidupan saya gitu ya. Tapi saya percaya dan berdoa waktu kita menyadari kebenaran yang akan kita sama-sama jumpai hari ini. Kita akan mampu untuk menjadi orang yang terus dan senantiasa konsisten dalam antusiasme. Nah, hal pertama yang saya mau bagikan kepada saudara adalah bahwa seringkali kita menganggap antusiasme itu seperti kembang api ya. Sesuatu yang indah di luar, nampak luar biasa, nampak oke, nampak indah, nampak pleasing, menyenangkan gitu. Orang yang antusias tuh kelihatan semangat, disukai banyak orang, bahkan banyak orang mungkin pingin nempel sama dia. Kenapa? Karena orang-orang tersebut lagi kehilangan semangat, kan gitu ya. Jadi orang yang antusias semangat itu pasti selalu menjadi magnet gitu. Kita suka untuk dekat dengan orang-orang seperti itu gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita menganggap bahwa antusiasme itu seperti sebuah kembang api, maka itu adalah kesalahan besar. Karena apa? Karena kembang api itu memang kelihatan indah, tetapi itu hanya berlangsung sebentar gitu ya. Kembang api yang door itu mungkin 10 detik selesai gitu. Atau kembang api yang dipegang di tangan itu kan buat anak-anak kita kan indah banget gitu ya. Ya mungkin 1 menit gitu. Tapi at the end itu akan habis dengan cepat gitu. Nah padahal kalau kita nanti akan lihat sama-sama, nanti saya akan bahas lebih lanjut. Bahwa antusiasme itu sebenarnya sama seperti turbin air. Tahu turbin air ya? Turbin air itu kincir air gitu. Kincir air. Jadi kincir air itu ya bentuknya bulat gitu ya, kayak ada tangga-tangganya gitu. Dan dia baru akan berputar waktu apa? Masuk ke dalam aliran sungai gitu ya. Sama mungkin sama kayak kincir angin ya, yang besar, ya dia ada baling-balingnya. Kalau nggak ada angin ya dia nggak akan berputar gitu. Gitu juga dengan kita. Antusiasme kita itu berpusat dan tergantung dari bagaimana hidup kita tuh akan disentuh oleh Tuhan atau enggak. Kenapa tadi saya ceritain itu? Karena saya merasa disentuh Tuhan, saudara. Dari kejadian yang konyol dan luar biasa gitu ya. Buat saya itu sentuhan Tuhan dan itu yang membuat kenapa saya tiba-tiba bangun gitu ya dengan cara yang luar biasa yang saya nggak pernah doakan jelas. Saya nggak pernah inginkan hal seperti itu gitu. Tapi itu yang terjadi gitu. Nah, sebelum kita akan masuk dalam, tadi kan judul saya adalah panduan hidup dalam, dikuasai dalam kuasa ilahinya gitu. Nah saya mau sama-sama kita recap ya tentang kebenaran-kebenaran tentang antusiasme yang berfokus atau berpusat pada 2 hal gitu. Nah, hal pertama itu kita perlu melihat kembali tentang realitas mesin antusiasme itu bahasa saya ya. Sebelum kita bahas Kolose, Yohanes 15 ayat 5, kalau saudara ingat Yohanes 15 kan bicara tentang pokok anggur. Nah di ayat yang kelima, Tuhan itu mengatakan bahwa akulah pokok anggur dan kamu adalah ranting-rantingnya. Tinggallah di dalam aku, atau barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, apa yang terjadi? Kamu akan berbuah banyak. Dan di luar aku, kamu akan tidak dapat berbuat apa-apa. Gitu ya. Kamu gak bisa berbuat apa-apa. Itu sebuah ironi sebenarnya gitu ya. Bahwa
Ini seperti on off kalau kita masuk di dalam Tuhan, disentuh Tuhan, hidup kita dikuasai atau penuh dengan pengalaman-pengalaman pribadi dengan Tuhan, kita akan mengalami antusiasme, excitement yang luar biasa gitu saudara. Tapi begitu kita nggak ketemu Tuhan, yang terjadi kita nggak mampu berbuat apa-apa. Beneran, mungkin kita orang yang intelek pandai, tapi tiba-tiba otak kita nggak bisa berjalan gitu kan. Mungkin kita orang yang pandai membangun hubungan, tapi tiba-tiba waktu kita nggak disentuh Tuhan, kita seperti, spirit kita seperti merosot dan kita seperti tidak punya kekuatan. Gitu kan. Karena itulah makanya seringkali antusiasme itu dijelaskan sebagai entheos, di dalam Tuhan. Dan terjemahan sebaliknya adalah entheos, Tuhan di dalam kita. Sama seperti ayat tadi, tinggallah di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu. Entheos itu bicara tentang keterlibatan Tuhan dalam kehidupan kita, terus menerus dalam kehidupan kita gitu kan. Makanya kalau kita bisa menyadari keterlibatan Tuhan itu, maka yang terjadi adalah segala hal yang kita lakukan itu adalah selalu tentang Tuhan. Semua hal yang kita lakukan itu adalah tentang Tuhan. Pelayanan tentu saja. Tapi bagaimana dengan pekerjaan kita? Atau mungkin kita ada yang sekolah? Apakah kita mampu untuk mengkoneksikan itu dengan Tuhan? Waktu kita makan, kita sering doa makan. Tapi seringkali doa makan kita itu adalah doa paling egois di muka bumi gitu ya. Tuhan terima kasih nih, berikan berkati supaya menjadi kekuatan, kemampuan, kesehatan buat kami gitu ya. Ingat gak siapa yang menyediakan makanan itu sampai itu bisa benar-benar datang di muka kita untuk kita tinggal mangap gitu ya. Saya pikir makanan kita makan itu adalah sebuah peristiwa yang sebenarnya paling harusnya menyadarkan kita bahwa tanpa Tuhan kita tuh nggak mampu apa-apa gitu ya. Ya mungkin kita ada yang masak untuk kita makan gitu. Tapi semua bahan-bahan itu bisa tumbuh dan kemudian muncul di depan batang hidung kita. Itu nggak datang tiba-tiba saudara. Apalagi kita bisa makan enak ya, saya ini paling suka pecel saudara. Makan pecel yang enak itu sebuah pengalaman yang luar biasa, saudara. Itu hal yang, ya kan gitu kan. Orang itu kalau lapar belum makan, wah emosinya gampang meluap gitu. Tapi gitu kenyang, wah tentrem gitu. Ya kan. Anak saya itu paling seneng kalau minta sesuatu, waktu saya makan gitu. Jawabannya pasti iya gitu. Pasti iya, Pak. Minta Indomie, ya, karena saya sudah kenyang gitu. Ya, nah kalau kita sadar bahwa ada Tuhan di sekeliling kita, maka kita akan mampu untuk menghayati dan menghidupi hal ini. Hal ini bukan akan menjadi tuntutan gitu kan, seringkali kita taunya, apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Seakan-akan ini adalah sebuah tuntutan. Padahal ini adalah hal yang harusnya menadarkan kita bahwa apapun yang ada di sekeliling kita itu ada sentuhan Tuhan. Gitu. Pekerjaan kita, keseharian kita di hal-hal yang paling sepele, nyetir gitu ya. Ada Tuhan di situ. Bayangin saudara, kalau nggak ada Tuhan, kita gatel gitu. Tiba-tiba nggak fokus dan tiba-tiba di depan ada becak nyebrang nggak ada aturannya. Ya memang dia yang salah gitu. Tapi kalau kita nggak aware, nggak awas gimana? Ada Tuhan sekeliling kita. Gitu ya. Karena itu kalau kita sadar, kita akan bisa melihat bahwa dalam segala hal yang kita lakukan, kita akan melakukan seperti untuk Tuhan. Bukan untuk, wah kalau kita nggak lakukan Tuhan akan marah, bukan itu saudara. Tapi karena kita sadar bahwa ada koneksi kuat antara apa yang kita lakukan dengan Tuhan. Nah kalau kita sudah ngerti ini, terus kenapa kok kita masih sering padam ya semangatnya? 1 Tesalonika 5 ayat 19 dikatakan, jangan padamkan roh. Dari sini kita tahu, kalaupun roh itu padam, berarti itu ada part kita. Ya kan, jangan padamkan roh. Berarti kan kayak gini, Hendra jangan matikan lampu gitu ya. Hendra jangan matikan lampu. Berarti apa? Kalau lampu itu mati, ada part Hendra yang mencet tombol itu sehingga tombolnya mati gitu. Gitu juga dengan jangan padamkan roh. Kita tuh seringkali merasa bahwa oh kalau roh kita padam itu seakan-akan oh ya itu padam gitu aja gitu. Padahal itu ada part kita gitu. Nah makanya
Di sini saya punya analogi gitu saudara, bahwa keselamatan itu anugerah, betul nggak? Keselamatan itu anugerah, karena kita nggak ada satupun yang kita lakukan untuk menggapai itu, untuk kita deserve, earn itu gitu ya. Nah masalahnya anugerah keselamatan itu seringkali sama seperti kita dikasih mobil mewah gitu ya, yang ya indah gitu kelihatannya, tapi kalau kita nggak pernah pakai panasi mobil itu gitu ya, kita nggak pernah maintenance, kita nggak pernah perhatikan olinya, kita nggak pernah lihat akinya, ya waktu kita mau pakai bisa jalan nggak? Nggak bisa, mogok gitu. Gitu juga dengan hidup kita, dengan antusiasme kita saudara. Kalau kita sadar bahwa Tuhan itu sudah mati buat kita, kalau kita sadar bahwa Tuhan itu sudah begitu luar biasa berkorban untuk menyelamatkan hidup kita, maka kita nggak akan bisa untuk nggak hidup dalam antusiasme dan semangat. Wong saya ditolong Tuhan dengan cara nginjak pup aja saya semangat kok. Bagaimana dengan kita menyadari bahwa Tuhan mati di atas kayu salib yang seperti itu, yang dimana seharusnya itu kita, dan dia menggantikan kita, terus kita nggak semangat, nggak mungkin saudara. Masalahnya mungkin kita nggak maintain itu gitu. Sehingga akhirnya ada banyak hal yang menghalangi kita untuk menyadari keberadaan Tuhan dalam kehidupan kita. Gitu. Realitas mesin yang lain gitu adalah menyatakan bahwa antusiasme itu seperti roh yang mendidih. Roma 12 ayat 11 dikatakan janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala. Kata menyala-nyala di situ pakai kata seu gitu ya. Seu. Nah kata seu itu gambarannya adalah seperti air yang mendidih. Saudara pernah masak air ya? Semoga saudara bukan tipe water heater yang tinggal pencet dan kemudian air panas menyala. Tapi saudara mungkin kalau pernah masak air, saudara kan pasti akan tahu ya air yang mendidih, blukuduk gitu bunyinya. Nah air yang mendidih itu kalau di dalam zaman dulu itu ada mesin uap ya, mungkin kereta api. Beberapa kereta api di pedalaman mungkin masih pakai uap, saya nggak tahu gitu. Tapi zaman dulu tuh kereta api jalannya pakai uap ya, bukan pakai baterai, bukan pakai listrik. Gitu. Nah, kalau kita tahu mesin uap itu kan berarti dia itu mesti dipanaskan dulu sampai kemudian api itu mendidih sedemikian gitu ya. Nah, hidup kita itu seperti itu, saudara. Kalau kita itu air dan kita nggak bersentuhan dengan api ya, kita nggak akan pernah mendidih, gitu ya. Tapi waktu kita mendidih, apa yang terjadi? Didihan air itu, uap itu menghasilkan tekanan yang kuat. Dan itu mampu untuk membuat lokomotif itu menarik beban yang begitu besar. Itu antusiasme, saudara. Kalau kita disentuh oleh Tuhan, dan itu sentuhannya itu adalah sentuhan yang intens, yang terus menerus, saudara. Saya yakin hidup kita akan memiliki kehidupan yang seperti ini, mendidih. Hidup yang mendidih itu akan mampu untuk menghasilkan sebuah dorongan gitu. Makanya kalau kita lemas, kalau kita tiba-tiba merasa aduh kayak nggak punya energi untuk melakukan sesuatu. Salah satu hal yang harus diperiksa adalah bagaimana dengan sentuhan-sentuhan Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin bukan nggak ada. Saya yakin bahwa Tuhan itu akan selalu ada gitu ya buat kita. Tapi mungkin kita nggak sadar aja, nggak aware bahwa Tuhan itu ada gitu. Ya, sama seperti Nabi Yeremia ya, saya yakin ada seseorang yang pernah berkhotbah tentang ini gitu. Nabi Yeremia itu berkata bahwa dia bilang bahwa saya itu ingin menahan diri untuk tidak memperkatakan firman gitu kan. Tapi yang terjadi adalah apa? Tidak mampu. Dia berlelah-lelah untuk menahan itu, tetapi seperti ada api yang membara yang membuat dia nggak bisa untuk nggak lakukan itu. Itu adalah antusiasme, saudara. Nah, jadi secara recap ya, antusiasme itu usaha kita atau anugerah Tuhan sih. Kalau memang itu adalah anugerah Tuhan, kenapa kok kita masih punya part? Nah, saya mau berikan sebuah memberikan sebuah gambaran itu seperti gini, saudara. Seperti orang yang berjabat tangan. Ya, kelihatan simpel ya. Kalau kita kan tadi sudah berikan salam kiri kanan kita jabat tangan. Jabat tangan itu kelihatan simpel, tapi ada dua hal penting yang harus terjadi, yaitu apa? Keinginan kedua orang untuk berjabat tangan. Kalau cuma satu yang menjulurkan, terus yang satu entah nggak notice, entah nggak lihat, atau mungkin lagi nggak enak hati sama kita gitu kan, gitu. Atau pek gini tok gitu ya. Apa yang terjadi?
ya nggak bisa enak jabat tangannya. Gitu juga dengan anugerah yang Tuhan berikan. Memang semua part besar anugerah itu datangnya dari Tuhan, saudara. Tapi kalau kita nggak julurkan tangan kita, itu kan iman ya. Iman itu adalah seperti bagaimana pada waktu kita menjulurkan tangan kita untuk menerima anugerah loh. Menerima anugerah pun itu butuh usaha kita, saudara. Untuk kita mau menjulurkan tangan, gitu. Ya, itu juga pada waktu kita mau bicara antusiasme. Antusiasme itu semua datangnya dari sentuhan Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita enggak effort untuk tadi ya, menjaga maintenance mesinnya supaya tetap prima gitu kan. Ya kita akan kesulitan gitu untuk menjaga antusiasme kita. Dengan kata lain antusiasme kita itu akan menjadi sebuah ilusi daripada sebuah realita dalam kehidupan kita gitu. Filipi 2 ayat 12-13 dikatakan bahwa kerjakanlah keselamatanmu karena apa? Allah yang mengerjakan di dalam kamu dulu gitu. Jadi Allah itu ada, tapi kita juga mesti ngerjakan, kita yang juga mesti jalan gitu loh. Ya sama seperti analoginya seperti perahu layar ini. Saudara kalau perahu layar ini nggak punya mesin ya, dia nggak berjalan dengan adanya baling-baling, tapi dia berjalan dengan dorongan angin. Poinnya adalah gini, anginnya siapa yang mengusahakan? Apakah kita yang niupin gitu kan? Kira-kira gimana saudara? Mau sampai muka merah, sampai mules-mules ya nggak akan jalan gitu kalau kita cuman ngandalin tiupan kita gitu. Tapi waktu kita bentangkan layarnya, apa yang terjadi? Perahu itu akan jalan. Sama seperti itu, maka kita perlu untuk menangkap angin dari Tuhan saudara. Jadi apa? Itu adalah kerjasama. Nah, saya akan masuk pada realita kedua atau pondasi kedua tentang antusiasme. Kalau kita taunya tadi bahwa antusiasme itu adalah entheos di dalam Tuhan, gitu kan. Nah, ada terjemahan lain dari antusiasme yang mungkin seringkali kita belum tahu adalah bahwa antusiasme itu juga bicara tentang keadaan di mana kita itu dikuasai oleh inspirasi ilahi. Keadaan di mana kita itu dikuasai oleh inspirasi ilahi. Ini Rasul Paulus ya yang ngomong. Nah sebelum saya ngomong ini saya ada satu ayat yang tiba-tiba ada teringat. Yohanes 10 ayat 10 dikatakan seperti ini saudara. Ya, saya langsung masuk poin B ya. Yohanes 10 ayat 10b dikatakan, atau dari ayat pertama deh, karena yang pertama ini yang lebih saudara kenal gitu ya. Yang poin A-nya ya, Yohanes 10 ayat 10, itu kan pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Ini bicara pekerjaan iblis gitu ya. Tetapi Yesus, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kata hidup di situ tuh pakai kata Zoe, makanya saya tuh kasih nama anak saya Joy. Joy. Itu artinya Zoe. Zoe itu adalah hidup yang penuh dengan antusiasme, hidup yang penuh dengan semangat, hidup yang penuh dengan kemaksimalan. Karena kita punya Tuhan yang memberikan segalanya buat kita. Nah, Rasul Paulus, kita tahu Rasul Paulus itu orang yang ngeri sekali ya track recordnya ya. Itu orang yang benar-benar mengubah sejarah dan kita kalau nggak sadar dikit kita tuh bisa menyamakan apa ya yang dibuat Rasul Paulus itu dengan Yesus gitu ya. Wah, ya jelas lebih banyak kitab yang membahas tentang sejarahnya Rasul Paulus daripada Yesus gitu ya. Kenapa kok dia bisa seperti itu? Nah, kalau kita lihat di sini kita akan tahu bahwa Rasul Paulus itu adalah pribadi yang terinspirasi atau memiliki visi dari Tuhan gitu saudara. Makanya dia dikatakan bahwa tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Nah, visi itu apa saudara? Visi itu adalah hal yang lebih besar daripada hidup kita. Kalau Rasul Paulus bilang dia tidak menghiraukan nyawanya sedikit pun, berarti apa? Ada sesuatu yang lebih besar dari hidupnya, yang membuat dia terus bergerak, yang membuat dia terus berjalan, yang membuat dia, meskipun dia lelah, dia nggak bisa berhenti. Meskipun dia pernah bilang ya, saya didera sekian kali, kapal karam sekian kali, dirajam sekian kali. Tapi itu tidak membuat dia berhenti, saudara. Kenapa? Karena dia tahu kenapa dia bergerak, saudara. Karena dia memiliki tugas dan inspirasi dari Tuhan gitu.
Nah, ada sebuah paradoks energi gitu ya. Ini tentang Yesus. Kalau saudara tahu, Yesus itu pernah bilang, makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Itu terjadi adalah pada waktu Yesus tuh habis melintasi padang gurun di Samaria. Namanya aja orang melintasi padang gurun ya. Kita nggak usah melintasi padang gurun aja, kita jalan-jalan di depan sebentar sudah haus, saudara. Sudah lapar gitu ya. Paling enak itu makan itu setelah olahraga, saudara. Setelah jalan gitu ya, setelah beraktivitas. Nah, tapi Yesus waktu dia, setelah dia masuk ke Samaria, setelah melewati padang gurun itu, dan kemudian ada perempuan Samaria yang datang meminta tolong, maka dia langsung lakukan. Meskipun dia letih, meskipun dia lelah. Pada waktu itu murid-muridnya membelikan makan gitu ya. Ya mungkin kalau saya dibelikan pasti pecel. Gitu ya. Ya, mungkin ini pecel buat kamu gitu. Tapi dia tolak pecel itu dan dia bilang enggak. Makananku ialah melakukan kehendak Bapakku. Itu suatu hal yang luar biasa, saudara. Gitu ya. Kenapa kok Yesus bisa seperti itu? Karena Yesus tahu prioritasnya. Karena Yesus tahu bahwa saat dia hidup di dalam misi Tuhan, maka dia akan selalu memiliki energi yang gak pernah habis. Ini adalah salah satu rahasia energinya Yesus. Saya pikir ada satu kesamaan, ada satu sinkronisasi antara apa yang dialami yang terjadi sama Yesus. Karena ingat Yesus memang anak Allah. Dia memang adalah Allah. Tapi dia juga adalah manusia yang bisa lelah, bisa ngantuk, bisa capek, bisa bad mood. Seperti kita, saudara. Tapi dia tidak alamin itu karena dia tahu satu rahasia. Yaitu dia benar-benar menghidupi misi dari Bapaknya gitu. Sama seperti Rasul Paulus tadi. Karena itu kita mesti tahu bahwa salah satu hal yang memadamkan antusiasme itu adalah saat kita kehilangan why. Saat kita kehilangan tujuan. Ini sama seperti pada waktu orang-orang dalam perjalanan di Emmaus, dan saya yakin saudara pernah mendengar ini beberapa waktu terakhir gitu kan. Apa yang terjadi sama murid-murid yang dalam perjalanan ke Emmaus? Mereka kehilangan why, saudara. Mereka bilang hati kita dingin gitu. Ya kan? Kenapa? Karena mereka pikir Yesus yang mereka harapkan menjadi Mesias, yaitu orang yang berkuasa dan menyelamatkan kerajaan Israel, enggak ada. Kemudian mati dengan cara yang mengenaskan, dengan cara yang memalukan gitu kan. Tetapi kemudian Yesus datang dan apa yang terjadi? Yesus menjelaskan tentang kitab suci. Kira-kira Yesus menjelaskan kitab suci itu bagian mana, saudara? Apakah bagian di mana dipuk-puk gitu ya? Enggak, Yesus menjelaskan kitab suci di mana bagaimana Tuhan itu punya grand design yang luar biasa dan dia ada untuk datang untuk menyelamatkan kehidupan semua manusia. Dan saat murid-murid mengerti hal itu, apa yang terjadi? Mereka kembali mendapatkan api itu. Karena itu saudara, ada 6 langkah. Mungkin banyak ya, tapi kalau saudara menyimak dan mengikuti semua dengan baik dari tadi, saudara kan tahu ini adalah kesimpulan gitu saudara. Dari semua yang saya sampaikan. Seperti tadi saya bilang, ini semua bicara gambaran besar. Mungkin saya nggak terlalu detail satu-satu, tapi saya percaya dan yakin kalau saudara benar-benar melakukan ini, saudara akan mampu hidup secara konsisten dalam antusiasme. Saudara nggak akan mengalami sindrom hari Selasa. Nanti jangan sampai ya, tiap hari Selasa kita tolak dalam nama Yesus gitu. Gak perlu saudara, santai aja gitu. Kita percaya bahwa Tuhan yang ada dalam kita itu yang mengerjakan semuanya. Yang kita lakukan kita tinggal tangkap anginnya gitu. Nah karena itu dengan cepat kita akan melihat yang pertama yang kita perlu lakukan adalah temukan kenapa gitu. Artinya apa? Semua hal yang kita lakukan pastikan kita punya sinkronisasinya, kita punya hubungannya, koneksinya dengan kehendak Tuhan. Karena saat kita menemukan kehendak Tuhan sama seperti saya tadi saudara, ya ampun, injak pup, tapi saya tahu itu adalah cara Tuhan membangunkan saya. Disitulah pup itu kelihatan lebih indah sedikit. Bisa ngerti saudara? Mungkin tiba-tiba ada orang lewat gitu kan, maki saudara. Tapi kalau saudara tahu Tuhan sedang memberikan latihan supaya kita lebih sabar. Apakah makian itu tidak terlihat seperti sebuah nyanyiannya Raisa? Mungkin. Kalau kita tahu why-nya, kita akan dengan lebih mudah untuk
merasakan semangat karena kita tahu ada Tuhan di balik itu semua. Amin. Ayat favorit saya saudara. Roma 8 ayat 28 ya kan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal. Segala hal saudara, segala hal. Tidak difilter-filter, tidak ada yang dikurang-kurangi. Segala hal. Untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Temukan kenapa. Kemudian jangan lupa detoksifikasi saudara. Kita itu enggak menutup mata ya, kita hidup di zaman modern seperti ini penuh dengan ya toksin-toksin dan sebagainya. Kita mesti detoksifikasi saudara. Kita mungkin mengalami kekecewaan karena semakin orang berharap, semakin besar kekecewaannya saat harapannya itu tidak terjadi. Dan tidak semua orang bisa melepaskan kekecewaan itu dengan mudah. Kekecewaan itu mungkin kita alami 10 tahun yang lalu, tapi sampai sekarang kita bisa pegang itu semua. Rugi saudara. Gitu kan. Sama seperti analogi kalau api ya. Kalau kita bara api, kalau kita ngelihat api unggun gitu ya. Nah api unggun itu awalnya kelihatan besar, tapi kalau itu nggak di-maintain ya, salah satu cara maintenance-nya adalah dengan menghilangkan abu. Kalau bara itu ditutupi abu, maka api itu akan mengecil secara otomatis. Gitu kan. Gitu juga hidup kita. Kalau kita nggak lepaskan, nggak detoksifikasi dari pengaruh-pengaruh buruk roh kita, maka itu akan mengecil secara otomatis. Harus di-maintain, saudara. Kemudian apa? Mengingat kasih mula-mula. Ya, namanya bara api itu punya suatu bahan untuk dibakar, betul? Kalau bahannya habis, apa yang mau dibakar? Itu juga hidup kita. Kalau kita nggak punya pengalaman-pengalaman dengan Tuhan, kita lupa bagaimana Tuhan itu udah begitu berkarya dalam kehidupan kita. Suatu saat kita akan kehilangan api juga gitu saudara. Bahannya mesti diperbaharui. Karena itu kita perlu terus ingat kasih mula-mula saudara. Salah satu cara untuk melakukan ini adalah coba journaling saudara. Catat seperti tadi. Saya pasti akan catat itu. Dalam sebuah perjalanan pengalaman pribadi saya sama Tuhan. Kenapa? Supaya waktu kita tidak ngalamin Tuhan, kita bisa baca catatan itu dan minimal itu mematahkan pikiran kita bahwa Tuhan gak sayang sama kita. Gitu. Mati ya. Tolong di next. Oke. Kemudian apa lagi? Kita perlu untuk terus menghirup nutrisi dan nafas dari Tuhan gitu ya. Ini saudara pasti ngerti gitu. Bahwa firman itu adalah makanan, asupan kehidupan roh kita. Kalau kita gak lekat sama firman, ya kita sama spirit orang gak makan, dia pasti lemah. Siapa orang gak makan terus-menerus gak lemah? Oh saya pandai berpuasa gitu ya. Terus kemudian kita sok-sokan, roh saya ini sudah kuat banget, saya akan berpuasa. Roh, gak ada saudara di Alkitab roh kita disuruh berpuasa. Yang ada adalah tubuh kita berpuasa saudara, jangan dibalik gitu ya. Itu juga dengan nafas, doa itu nafas kita. Kalau kita ngerti ini, kita nggak akan lagi ditanya sama bapak rohani atau pemimpin sisi kita, sudah baca firman belum? Nggak mungkin saudara. Itu akan menjadi kebutuhan yang, ya sama kayak orang lapar tuh loh saudara. Sama kayak orang, coba saudara masukkan muka saudara di baskom gitu ya. Kalau saudara 1 menit nggak keluar gitu, nggak mungkin saudara pasti akan berontak dan keluar dari baskom itu saudara. Kenapa? Karena saudara mau hirup udara kan. Itu juga dengan hidup rohani kita seharusnya. Nggak ada satupun halangan yang bisa membuat kita mendapatkan nutrisi dan nafas. Jangan lupa bersama dengan bara lain. Api itu kalau kecil, 1 korek pentol, ya kecil. Tapi kalau kemudian itu bersatu dengan bara-bara yang lain, itu akan menjadi api yang besar, yang termaintain dengan mudah. Karena pada waktu satu agak padam, yang lain kemudian akan membakar. Itulah fungsi komunitas, saudara. Dan jangan lupa, ubah kacamata kita. Bahwa kita itu melakukan segala hal, itu bukan untuk membebani kita, saudara. Itu bukan kewajiban kita. Tapi itu adalah sebuah privilege, itu adalah sebuah kehormatan. Bahwa semua hal, saudara, semua hal yang kita lakukan itu adalah privilege, kehormatan untuk melayani Tuhan. Dimaki orang itu privilege, saudara. Karena mungkin kita mendapatkan tugas pelayanan menjadi tong sampah dalam kehidupan orang lain. Bersyukur, saudara.
Mungkin habis ini SMC perlu bikin pelayanan tong sampah ya. Karena ada banyak orang yang hari-hari ini kecewa, sakit hati, yang nggak tahu bagaimana melampiaskan itu. Pelayanan tong sampah itu penting, saudara. Mari kita berdoa. Ini kelihatan sepele, saudara, tapi kita perlu untuk terus memiliki waktu-waktu indah bersama Tuhan, saudara. Yesus itu kalau nggak datang kepada Bapaknya, dia nggak akan melayani kok. Dia nggak akan sembarangan, ada orang buta, ditoel gitu. Enggak, dia akan datang dulu sama Bapaknya. Semua hal yang dia lakukan, itu adalah hasil dari sinkronisasi sama Bapaknya. Kita bisa mengambil waktu 15 menit di rumah kita setiap hari untuk kita berdoa. Atau, ayo silakan. Atau kita kalau mau dalam waktu 5 detik saudara. Saya percaya bahwa Sabat gitu ya, itu tidak harus dilakukan secara panjang dan lama dan protokoler, nggak perlu saudara. Kalau kita cuma punya waktu 2-3 detik, nggak apa-apa. Doa itu nggak butuh waktu panjang-panjang dan lama-lama saudara. Yang kita perlu lakukan cuma terkoneksi sama Tuhan. Dan Tuhan itu selalu ada buat kita. Kita nggak perlu takut saudara. Mari kita berdoa. Ucap syukur untuk firman-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh merenungkan ini kembali menjadi segala hal yang menolong dan membantu kami Tuhan untuk memaintain konsistensi antusiasme kami Tuhan. Karena kami nggak mau menjadi orang pagi sore, kami nggak mau menjadi orang Senin Kamis, Senin Selasa Tuhan yang sebentar padam, sebentar menyala Tuhan. Kami mau ada untuk terus hidup di dalam antusiasme-Mu. Terima kasih Tuhan, memberkati sertai kami. Dalam nama Yesus, ucap syukur, haleluya, amin.